puji Tuhan, hari ini juga katanya ini adalah ibadah yang kedua di gedung yang baru. Betul ya? Puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan YSP Nerang ini saya berdoa terus bertumbuh, terus berkembang secara kuantitas, secara kualitas. Dan saya melihat masih ada tanah di belakang, berarti masih ada kemungkinan gereja ini akan menjadi lebih besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes pasal 1 ayat 39. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia menjawab, datang dan lihatlah. Mereka datang dan melihat tempat dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira jam 4 sore. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini menekankan kata datang dan lihatlah. Karena itu judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah datang dan lihatlah, saudara. Ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah di mana saat itu ada seorang murid Yesus yang bernama Yohanes. Dan Yohanes ini punya dua murid ternyata, namanya Andreas dan Simon Petrus. Wah, baru tahu. Selama ini taunya Simon Petrus dan Andreas ini selevel dengan murid-murid Yesus yang lain. Ternyata yang membawa Simon Petrus dan Andreas kepada Yesus adalah sosok yang bernama Yohanes. Kebetulan nama saya juga Yohanes. Ternyata dia mementoring dua orang. Dan suatu saat ketika mereka bertiga berjalan, mereka melihat Yesus. Lalu Yohanes berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, ikutilah dia, ikutilah Yesus. Sekalipun Yohanes adalah mentor mereka, tetapi rupanya Yohanes tahu porsinya. Dia tahu siapa yang harus diikuti lebih dari dirinya, kata si Yohanes. Dan singkat cerita saudara, Andreas dan Simon Petrus mengikut Yesus diam-diam di belakang Yesus. Ketika Yesus berjalan, lalu Yesus menoleh ke belakang. Ngapain kalian ini? Ngapain kalian ini? Lalu si Simon Petrus bertanya, Yesus, di mana sih asalmu? Dari mana asalmu? Dan di mana engkau tinggal? Jadi rupanya dua murid ini penasaran dengan Yesus. Makanya dia diam-diam mengikuti Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka, datang dan lihatlah. Dan sejak itu muncullah ayat yang kita baca, mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Ini satu kisah tersendiri. Muncul kisah yang mirip, yaitu seorang murid lain lagi yang bernama Filipus. Waktu itu Yesus bertemu dengan Filipus, dan Yesus berkata, ikutlah aku, kata Yesus kepada Filipus. Lalu rupanya ketika Filipus mengiring Yesus, Filipus tidak sendirian. Filipus punya anak mentor, namanya Nathanael. Filipus punya mentor namanya Nathanael. Dan singkat cerita, Nathanael ketika Filipus mengiring Yesus, dia pun ikut. Nah, ketika Filipus bersama-sama dengan Nathanael mengikut Yesus, Filipus berkata kepada Nathanael, ikutilah dia, ikutilah dia. Padahal Filipus adalah mentor dari Nathanael. Tapi Filipus berkata, ikutilah dia. Jadi dua murid ini, baik Yohanes, baik Filipus, punya anak mentor. Tetapi anak mentornya dibawa kepada Yesus. Dan akhirnya kelima-limanya jadi murid Yesus. Ada Yohanes, Simon Petrus,
Andreas, Filipus, Nathanael. Ini baru 5. Padahal murid Yesus ada berapa? Ada berapa? 50? 12, saudara. Ada 12. Ini baru menceritakan tentang 5 orang. Nah, saya percaya, saudara, sosok Yesus ini adalah sosok yang luar biasa, sosok yang dahsyat, sosok yang patut kita ikuti. Karena itu Yesus menawarkan diri hari ini kepada setiap saudara di tempat ini, datang dan lihatlah. Saudara, kalau saudara datang ke tempat ini dan melihat gedung ini, inilah bukti bahwa Yesus ada. Amin. Coba kalau Yesus gak bekerja, gedung ini gak akan terjadi. Dan Tuhan pakai setiap orang-orang di tempat ini untuk menjadi saluran berkat, sehingga semua tersedia karena Yesus lewat saudara. Gereja ini bukan hanya milik seseorang, gereja ini adalah milik kita. Karena itu, cintailah gereja ini. This is our church. Ini adalah gereja kita, di mana Tuhan mempercayakan IHS Church Pinrang bagi setiap saudara. Nah, datang dan lihatlah. Yesus tidak pernah berkata teori saja, tetapi Yesus selalu menunjukkan teladan, sikap, perbuatan. Karena apa? Apa yang dilakukan seseorang jauh berkata lebih keras daripada sekedar kata-kata. Kalau saya punya anak, saya berkata kepada anak saya, nah, nggak boleh ngerokok ya, merokok itu nggak baik untuk kesehatan. Lalu bapaknya ngerokok. Kira-kira saya tanya, anak saya lebih percaya yang mana? Apa yang saya nasihatkan atau apa yang dia lihat dari saya? Saya mau tanya, kira-kira dia percaya yang mana? Saya berkata kepada anak saya, nak, nggak boleh merokok. Rokok itu nggak baik untuk kesehatan. Sementara saya sebagai bapaknya rokok. Contoh, seumpama, dia lebih percaya mana? Tentunya seorang anak akan lebih percaya dari apa yang dia lihat dari bapaknya. Bapaknya berkata jangan rokok, sementara bapaknya ngerokok. Ya, dia lebih percaya dari yang dia lihat. Saudara, bukan hanya sekedar kata-kata yang Yesus ajarkan, melainkan dia menunjukkan sebuah teladan sikap dan perbuatan. Saya yakin saat itu para murid ketika mengiring Yesus, mereka mulai mengerti banyak siapa sosok Yesus itu. Dulunya nggak tahu. Ketika mengikut Yesus, dia melihat apa yang Yesus lakukan. Ketika berdoa atas orang sakit disembuhkan, muncullah iman dari para murid Yesus. Loh, Yesus saja mendoakan bisa sembuh. Masa saya pengikutnya mendoakan nggak bisa sembuh? Mungkin beberapa yang berpikiran negatif, iya, kan dia Tuhan, saya kan manusia biasa. Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya di tempat ini? Lambaikan tangan. Nah, itulah ada pada setiap saudara. Semua saudara yang mengangkat tangan pagi hari ini, saudara diberi kuasa. Doakan orang sakit, tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Saudara, kalau nggak sembuh ya jangan berkata, ya kayaknya saya nggak dipakai Tuhan deh, malah mati pastor. Ya, jangan berkata begitu, saudara. Semua adalah kedaulatan Tuhan, semua kehendak Tuhan. Bagian saya, bagian saudara adalah mendoakan, berani melangkah dengan iman, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Amin. Kok nggak ada amin? Amin pergi kemana? Oke, hari ini kita akan belajar 3 keuntungan ketika saya dan saudara mengikuti Yesus. Di ayat ke-37, ayo kita lihat. Yohanes 1 ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka mengikut Yesus. Kedua murid ini siapa? Yang tadi itu loh, yang saya cerita, Andreas dan Simon Petrus. Waktu mereka mengiring Yohanes, Yohanes berkata, ikutilah Yesus. Lalu mereka mengikuti Yesus dan mendengarkan
apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara bagaimana Yohanes itu menjadi magnet bagi Yesus. Dia membawa Simon Petrus, dia membawa Andreas kepada Yesus. Nah, di Yohanes pasal 1 ayat 45-46 dikatakan demikian, Filipus bertemu Natanael dan berkata kepadanya, kami telah bertemu dia yang ditulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. 46 dikatakan Natanael berkata kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus berkata, datang dan lihatlah. Filipus juga berkata kepada Natanael, datang dan lihatlah Yesus. Datang dan lihatlah Yesus. Saudara, di sini menunjukkan bahwa bayi Yohanes, bayi Filipus itu menjadi magnet bagi Yesus. Dia membawa Andreas, Simon Petrus, Filipus membawa Natanael kepada Yesus. Dan hari ini saya juga membawa setiap saudara, bukan berfokus kepada siapa pembicaranya, tetapi saudara berfokus kepada siapa Yesus. Amin. Bukan Yesus, bukan saya yang dibesarkan, tetapi biarlah Yesus yang dibesarkan. Bukan manusia yang diagungkan, tetapi Yesuslah yang harusnya diagungkan. Terus, kalau Yohanes membawa Simon Petrus dan Andreas kepada Yesus, kalau Filipus membawa Natanael kepada Yesus, nah saudara bawa orang kepada siapa? Banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini membawa orang kepada dirinya sendiri, supaya berfokus kepada manusianya. Ketika kita membawa orang bukan kepada Yesus, tetapi membawa orang itu berfokus kepada diri si pembawa murid itu, tentunya kita salah. Kenapa? Suatu saat mereka akan kecewa dengan kita. Kita kan manusia biasa, tidak sempurna. Malah mereka nanti akan menjauh dari Yesus karena kecewa kepada kita. Kan seringkali kayak gitu. Kenapa nggak ke gereja? Lama ya nggak lihat di gereja. Rupanya dia kecewa dengan si Allah, dengan si Bella, dengan si Cela. Karena apa? Melihat manusianya. Tetapi biarlah semua jemaat YS Finra hari ini, engkau tidak sedang melihat siapa manusianya, tetapi engkau melihat siapa Yesus yang harus diagungkan, yang harus ditinggikan, yang harus dibesarkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Nah saudara, ketika Yohanes dan Filipus menjadi magnet bagi Yesus, saudara, di situ saya percaya dua murid yang mengiring Yesus itu mengalami perubahan di dalam hidupnya. Mereka melihat sesuatu yang sebelumnya mungkin belum mereka lihat dari pribadi Yohanes, dari pribadi Filipus. Dan kita jangan khawatir ketika kita membawa orang-orang kepada Yesus. Kita jangan berpikir, "Duh, aku kok susah, gak diberkati." Saudara jangan salah. Ketika saya dan saudara membawa jiwa kepada Yesus, kita ini diibaratkan seperti pipa. Katakan bersama saya, pipa. 1, 2, 3. Pipa. Pipa tahu toh? Saluran yang menghubungkan sumber mata air dengan dimana air ini akan ditujukan, dialirkan kemana. Antara sumber mata air kemana air ini akan ditujukan. Saudara, kita ini sebagai pipanya. Masa nggak ada berkat yang nyangkut? Malah yang ada berkat sebagai pipa adalah berkat yang selalu fresh, yang selalu baru. Jangan pernah menimbun. Amin. Jangan pernah menimbun. Kalau kita sudah terima kebaikan Tuhan dari Yesus dalam hidup kita, dalam hidup saudara, hidup saya, bagikanlah. Bagikanlah. Bawa mereka kepada Yesus. Bawa mereka kepada Yesus. Dengan demikian, ketika saya dan saudara membawa mereka kepada Yesus, kita ini sebagai pipa, sebagai salurannya, kita ini justru mendapatkan
berkat yang selalu baru, bukan berkat yang kadaluarsa. Kalau yang nimbun biasanya jadi kadaluarsa. Ayo pilih mana? Mau kadaluarsa atau yang selalu baru? Bukankah kita pengen selalu baru? Ujian berkata selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Saudara, kita ingin selalu baru. Karena itu jangan pernah menimbun apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Mulai hari ini berpikirlah, aku menjadi magnet bagi Yesus. Saya dan saudara adalah pipa-pipanya Yesus. Dan kita mendapatkan berkat yang baru setiap pagi. Amin. Katakan pada kanan kiri saudara, engkau diberkati setiap hari dan berkatmu selalu baru. Amin. Dan yang kedua saudara, yang kedua, kalau kita melihat keuntungan apa ketika kita mengikut Yesus. Dan tadi yang pertama menjadi magnet bagi Yesus. Yang kedua, ayo kita lihat di ayat 39. Firman Tuhan berkata demikian, dia menjawab, datang dan lihatlah. Mereka datang dan melihat tempat dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira jam 4 sore. Saudara, kalimat yang saya mau tekankan di sini, bagaimana para murid itu tinggal bersama Yesus. Saudara, kalau saudara tinggal bersama dengan saya, dalam tanda kutip ya, saudara akan tahu siapa saya yang sebenarnya. Bukan hanya tahu 40 menit, bukan hanya tahu 30 menit, bukan hanya tahu 25 menit saya yang ada di atas mimbar. Tapi engkau akan tahu bagaimana kehidupan saya. Karena apa? Tinggal bersama saya. Jadi kalau saudara mau pengen tahu siapa orang itu, tanya orang di rumahnya. Pasti tahu kebiasaannya. Koro-koroan atau enggak? Ya, orangnya sabar atau enggak? Kan ketahuan saudara. Nah, waktu itu ketika para murid ini mengikut Yesus, Yesus berkata, datang dan lihatlah. Dan sejak saat itu mereka datang melihat Yesus. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa ketika mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus, mata mereka mulai tercelik. Mereka mulai mengagumi apa yang Yesus kerjakan, sebab Yesus tidak pernah mengecewakan. Mereka akan menemukan teladan yang sempurna dari Yesus. Kalau selama ini mereka hanya melihat Yohanes, kalau selama ini hanya mereka melihat Filipus, tetapi sejak hari itu ketika mereka melihat Yesus, mereka menemukan teladan yang sempurna. Yang kedua, ketika kita mengikut Yesus, keuntungan yang kita terima, kita temukan teladan yang sempurna. Ada teladan Yesus yang sempurna. Yesus tidak pernah PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Yesus janjinya iya dan amin. Setuju katakan amin? Kok loyo? Belum makan? Belum sarapan? Setelah ini kita sarapan bersama di rumah masing-masing. Iya, Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya iya dan amin. Amin saudara, cuma satu. Oke, jadi selama ini kalau mereka melihat ada kecurangan, ada ketidakadilan di dunia ini, saat mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus, mereka menemukan keadilan dari Yesus. Kalau selama ini mereka menemukan perlakuan yang kasar dari banyak orang di sekitarnya, tetapi sejak tinggal bersama-sama dengan Yesus, mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Yesus. Kalau selama ini ketika mereka hidup mendapatkan kata-kata hinaan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi saat tinggal bersama dengan Yesus, mereka mendapatkan kata-kata penguatan sehingga membuat mereka semakin percaya diri. Selama ini mereka dibully, tapi sejak tinggal bersama dengan Yesus, mereka menjadi sosok yang percaya diri. Dan inilah yang kita mau pelajari, bahwa ikut Yesus itu
akan menemukan teladan yang sempurna. Saya yakin ketika para murid tinggal bersama Yesus, mereka berkata, wow, keren, 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 keren. Kenapa? Mata mereka mulai terbelalak, mulai melihat. Ternyata nggak pernah ditemukan nih, nggak pernah ditemukan. Ini baru ini baru ini baru ini. Saudara, mereka menemukan teladan yang sempurna dari Yesus. Yesus kita adalah teladan yang sempurna. Dia the excellent leader. Dia Tuhan yang tidak pernah membuat kita ilfil. Seringkali saya dan saudara ilfil dengan manusia, tetapi dengan Yesus, Yesus selalu membuat kita berkata, wow, keren. Amin. Kenapa kita menemukan teladan Yesus yang sempurna? Bila pribadi Yesus nempel pada kita, bila pribadi Yesus ada pada kita, karena Yesus di dalam kita, saya percaya melalui hidup kita akan ada tuaian jiwa-jiwa demi kemuliaan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita sekali lagi. Dan puji nama Tuhan yang ketiga sekarang. Yohanes 1 ayat 51 dikatakan, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dia berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat surga terbuka dan malaikat Elohim naik turun di atas anak manusia. Saya mau tanya, ada yang pernah lihat surga terbuka di ruangan ini? Ada yang pernah melihat? Kalau melihat toko emas terbuka, ada di toko Melati. Endorse bukan? Tapi kalau melihat surga terbuka, belum pernah. Saya sendiri belum pernah melihat surga terbuka, saudara. Tetapi ketika Filipus membawa Natanael kepada Yesus, Yesus berkata kepada Natanael, mulai hari ini, mulai dari sekarang engkau akan melihat surga terbuka dan malaikat Elohim naik turun di atas anak manusia. Melihat surga terbuka itu istimewa, apalagi melihat anak manusia. Melihat anak manusia, melihat malaikat naik turun, itu lebih istimewa lagi. Artinya apa? Ketika seseorang mengikuti Yesus, dia akan menemukan masa depan yang indah. Amin. Mendapatkan masa depan yang baik. Ini jaminan yang Yesus berikan. Ketika saya dan saudara mengiring Yesus di tengah kesusahan, di tengah penderitaan pandemi, tetapi engkau melihat ada kebaikan demi kebaikan Tuhan. Saya kagum dengan gereja ini. Di tengah pandemi malah bisa beli tanah dan membangun gereja ini. Loh, bukankah itu berkat yang istimewa, saudara? Walaupun mungkin caranya aneh, caranya membuat kita mungkin kecewa, caranya kok begini ya Tuhan, kok dibeginikan ya, kok dibegitukan ya. Tetapi inilah anugerah, saudara. Kalau nggak ada pandemi, nggak ada gereja ini. Loh, iya loh, luar biasa loh. Di tengah pandemi malah YS Pinrang punya gedung baru. Ayo, bukankah ini Tuhan sudah menunjukkan tentang masa depan bagi gereja YS Pinrang? Bukan hanya gereja ini, tapi pribadi lepas pribadi dari keluarga saudara, dari hidup saudara. Tuhan pun sanggup menunjukkan masa depan yang kilang gemilang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara tidak boleh meragukan Yesus. Tidak boleh meragukan Yesus. Kita harus mempercayai Yesus. Dia sanggup membukakan jalan yang baru bagi setiap kita. Dia sanggup membukakan masa depan yang baik bagi saya dan saudara. Masa depan di dalam Kristus bukan masa depan yang suram, tetapi masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang indah. Karena itu setiap kita, biarlah kita menaruh iman kita hanya kepada Kristus Yesus. Manusia boleh mengecewakan kita, manusia boleh menyakiti hati kita, tetapi ketika kita mengiring Yesus, saudara akan menemukan masa depan yang baik, masa depan yang indah, saudara. Karena itu tak perlu kita meragukan siapa itu Yesus.
Yesus itu Tuhan. Dan sekali berjanji, Dia pasti menepati bagi kita semua. Amin. Karena itu kesimpulan saya, 3 keuntungan ketika kita mengikut Yesus. Yang pertama, saudara dan saya menjadi magnet bagi Yesus. Yang kedua, kita akan menemukan teladan yang sempurna. Yang ketiga, ada masa depan yang indah yang Tuhan Yesus sediakan bagi saya dan saudara. Biarlah 3 ini saudara dapatkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang tim musik pujian untuk boleh tampil ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Hari ini kami belajar firman-Mu, bagaimana kami menjadi magnet bagi Yesus. Dan kami melihat teladan yang sempurna. Ada masa depan yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami Tuhan. Mulai hari ini kami tidak mau meragukan Yesus. Kami mau tetap percaya. Walau keadaan tidak baik, tetapi kami melihat Yesus yang baik. Walau pergumulan kami terasa berat, tetapi bersama Yesus semua pasti selesai. Temukan jalan keluar, temukan solusi dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan Yesus pulihkan. Yang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, kami percaya tangan-Mu yang dahsyat sanggup memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama.